Ini maksudnya biar saya lama atau karena saya sudah sepuh? Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, rahayu juga. Om Swastiastu. Salam sejahtera semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semua. Tadi sudah disebut oleh Mas Sastro, sebelumnya juga disebut oleh Bu Fitra. Saya sebut lagi dalam hati, takut salah. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih buat komunitas Makara dan juga Makara Art Center yang telah mengajak saya untuk ikut menikmati dan menghayati bulan purnama. Ini mengingatkan saya pada masa-masa zaman mahasiswa dulu. Kami punya grup kelompok namanya Kelompok Pencinta Bulan Purnama. Setiap bulan purnama kami datang ke UI, nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol, diskusi sampai pagi. Dan yang dinyanyikan tuh lagu dari mulai zamannya Bing Slamet sampai waktu itu The Cure, termasuk yang baru ya, jadi Oasis gitu. Jadi kita campur aduk, Beatles semua masuk, nyanyi lagu daerah dan sebagainya. Hampir tiap bulan tuh kami melakukan ritual itu. Dan sempat juga beberapa waktu yang lalu kami ketemu dengan beberapa teman yang dulu aktif di kelompok pencinta bulan purnama itu. Wah, kapan kita nongkrong di Danau UI lagi gitu, menikmati purnama gitu. Nah, belum sempat kesampaian itu, sudah ada undangan, ajakan untuk menikmati bulan purnama. Meskipun mungkin sekarang tidak sampai tengah malam ya. Meskipun kata Mas Sastro kemarin katanya yang bulan lalu sampai tengah malam. Ya, mudah-mudahan kuat saya. Udah balik lagi ke masa kecil jam 10-an, jam 11 ngantuk ya. Baik, nah topik yang dimintakan untuk saya sampaikan dalam orasi adalah budaya sebagai terapi jiwa ya. Kata orasi itu kalau di saya konotasi awalnya tuh berapi-api gitu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan, pokoknya sampaikan saja ya. Jadi budaya sebagai terapi jiwa. Tadi sudah disinggung-singgung juga oleh Mas Sastro dan juga mungkin tadi tersirat atau sedikit tersurat juga oleh Bu Fitra, disampaikan bahwa budaya itu sebagai sesuatu yang bisa memberikan oase atau sesuatu yang bisa bikin kita jadi lebih, kalau pakai bahasa psikologi, sehat mental lah ya, lebih kuat, lebih tahan terhadap situasi yang riuh pasang surut, dan membuat kita bisa lebih teguh, kukuh, atau lebih tenang menjalani keseharian kita. Nah, biasanya kita kalau ngomong budaya itu bicara tentang sesuatu yang sifatnya kolektif. Budaya sebagai sistem keyakinan, perasaan, pikiran kolektif dari masyarakat ya. Tapi di sini topiknya budaya untuk kepentingan, saya kira kalau ngomong terapi jiwa itu keperorangan juga ya. Nah, saya mau tarik dulu ke pengertian budaya yang menurut saya penting. Saya kira definisi tentang budaya ada banyak, dikunculan dari mana, dan Bapak Ibu sudah memahami itu. Tapi saya mau menegaskan bahwa budaya itu perlu dipahami dalam dua pengertian. Budaya sebagai what we have, apa yang kita miliki, dan budaya sebagai what we are, apa yang membuat kita jadi kita, membuat saya jadi saya. Budaya adalah apa yang membuat saya punya identitas diri, saya punya kesadaran tentang aku, tentang
kita tentang kebersamaan. Jadi budaya sebagai bagian dari kepribadian atau pembentuk kepribadian di satu sisi itu. Nah, kalau budaya sebagai apa yang kita punya, itu yang tadi mungkin disebut yang suka diperebutkan sebagai warisan ya, warisan atau amanah juga. Jadi seperti munculnya seolah-olah seperti benda yang konkret yang bisa diindrai, ya. Baik itu peninggalan dalam bentuk benda atau aktivitas seperti seni, tarian, olah tubuh dan sebagainya. Nah, saya mau mungkin lebih menekankan dalam konteks budaya sebagai terapi itu menekankannya ke budaya sebagai apa yang membentuk diri kita, kepribadian kita, identitas kita. Itu yang mau ditegaskan itu. Kita lahir sudah masuk dalam budaya tertentu, pasti itu. Saya kira budaya dan masyarakat sama tuanya. Ketika ada dua orang, ya lebih dari satu orang di satu tempat, maka udah ada masyarakat, lalu ada budaya. Nah, kita lahir pasti sudah didahului kelahiran orang lain. Jadi begitu kita lahir, kita udah masuk ke masyarakat, kita sudah masuk dalam budaya. Dan kita hidup di situ. Kita bernafas, kita berkembang di dalam budaya itu. Budaya itu seperti air bagi ikan. Saking susah didefinisikannya, mungkin kita pakai metafora. Budaya itu seperti air bagi ikan. Kalau nggak ada air, ikan mati. Kalau kita tidak punya budaya, kita mati. Bukan hanya secara psikis, tapi juga secara biologis. Kita tidak punya kemampuan bertahan tanpa budaya, kira-kira gitu ya. Kalau dalam arti yang sangat luas, budaya itu juga bahkan menentukan bagaimana kita bertahan hidup secara biologis gitu ya. Nah, kita hidup, kita lahir berkembang dalam budaya. Banyak sekali dari budaya yang masuk ke dalam diri kita yang membentuk diri kita. Dari kecil sampai tua. Banyak yang kita sadari, tapi lebih banyak lagi yang tidak kita sadari bahwa itu sudah membentuk diri kita. Ketika kita pada suatu waktu misalnya menghadapi situasi-situasi yang sangat kompleks yang membuat kita kemudian seperti bingung menentukan makna, kehilangan arah, penat, penuh dengan berbagai macam soal. Kita sering merasa kemudian diri kita ini nggak ada harganya, nggak ada maknanya. Nah, sekarang saya kira banyak gangguan-gangguan seperti itu yang terjadi pada bukan cuma orang muda tapi juga lansia dan juga orang dewasa. Kehilangan makna, kehilangan arah hidup, tujuan hidup, kehilangan berbagai tata, pola, dan berbagai macam aturan yang bisa membantu hidup lebih mudah gitu ya. Jadi kayak ambiar gitu, kira-kira gitu. Ambiar kalau pakai bahasa Jawanya ya. Nah, kita selalu butuh sesuatu yang membuat diri kita lebih ajak, lebih jelas tujuannya mau kemana. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sepertinya tidak jelas itu, kita punya kerinduan, punya kebutuhan untuk punya pegangan, untuk punya sandaran, sesuatu yang akrab, sesuatu yang sebenarnya ikut membentuk diri kita dari kecil sampai tua. Nah, dalam situasi itulah saya melihat bahwa di sini kita perlu membantu orang atau membantu kita untuk kembali pada budaya. Dalam konteks itu juga tadi yang disampaikan oleh Mas Sastro yang kemudian menuduh saya akan
bisa menjelaskannya secara lebih detail. Berbicara dengan hati, dalam kondisi seperti itulah, bicara dalam hati jadi penting. Nah, ketika kita melihat dalam diri kita, masuk ke dalam diri kita, sebenarnya kita menemukan jejak-jejak budaya yang membentuk kita di masa lalu. Itu kalau kita sadar, kita bisa kemudian melacak lagi jejak-jejak budaya yang membentuk diri kita di masa lalu. Ada orang-orang yang bisa begitu, tapi banyak juga yang nggak bisa. Nah, kalau yang nggak bisa itu butuh bantuan, butuh fasilitasi. Di sini letaknya si budaya sebagai terapi tadi. Ini budaya dalam pengertian sesuatu yang membentuk saya, sesuatu yang membuat saya jadi seperti saya, punya identitas. Sebenarnya dalam kenyataan tidak bisa dipilah juga dengan apa yang saya punya. Yang saya punya, yang kami punya, yang kita punya, seperti seni itu juga sebenarnya terkait erat dengan apa yang membuat diri saya seperti sekarang ya. Nah, budaya sebagai terapi itu bisa membantu kita untuk kembali melacak lagi jejak-jejak di masa lalu. Misalnya ritual-ritual budaya yang mungkin dulu pernah dijalani oleh seorang individu, oleh saya, oleh Anda. Itu pada saat-saat sedang kehilangan arah bisa mengingatkan kita lagi masa lalu tentang siapa saya mau kemana, bisa mengingatkan kita pada juga pesan-pesan budaya untuk individu, apa yang diharapkan oleh individu mau kemana, ritual-ritual yang dilakukan. Kalau saya misalnya dulu punya ingatan-ingatan manis tentang kalau sebelum bulan puasa itu, kami di Jawa Barat, di Bandung Selatan itu punya kebiasaan tuker-tukeran makanan. Pada saat itu di rumah makanan jadi banyak, beragam, enak. Masaknya cuma satu, tapi bisa makan beragam makanan. Karena kita masak misalnya tumis hati pakai kentang, dibanyakin. Kemudian itu dibagi ke tetangga akan bagi masakan yang mereka buat kita. Jadi menjelang puasa itu kalau ada situasi kita ketemuan dan tuker-tukeran makanan itu menyenangkan buat saya waktu kecil, dan itu sampai sekarang berjejak kuat di saya. Dan situasi itu pingin saya alami lagi. Ketika saya ketemu dengan komunitas atau kelompok atau masyarakat yang menerapkan itu, saya langsung kayak seger dan ingat saya itu dulu dari kelompok dari masyarakat mana dan apa yang membuat saya seperti ini. Kira-kira gitu, itu ritual-ritual. Mungkin ada ritual yang lain juga. Kalau di Bali mungkin banyak ya, dari pagi sampai sore ada banyak, ada Banten, ada apa. Itu juga kalau saya lihat teman-teman yang dari Bali yang Hindu itu dia juga melakukan itu dalam rangka menegaskan identitas, dan di saat-saat juga resah, saat-saat susah melakukan ritual itu, dan mereka seperti bisa menguatkan kembali identitasnya. Itu ritual. Lalu kayak kesenian. Nah, ini terlepas dari apakah itu seni tradisional atau modern ya. Seni itu membuat orang juga kemudian punya kepekaan tertentu, punya kenangan tertentu, penafsiran tertentu tentang diri. Saya tuh dulu waktu kecil, saya pakai contoh saya, tapi sebenarnya bisa pakai contoh yang lain juga. Di Bali tuh anak-anak kecil sudah diajar nari, dan dia bisa menggunakan tarian itu sebagai pengingat identitas juga, untuk menguatkan dan sebagainya. Kalau saya dulu waktu kecil itu suka nonton TVRI acara musik. Saya kenal misalnya Faris RM, dari situ ada dulu acara Telerama, acara jazz, apa segala macam kecil itu. Saya dengar dari situ. Buat saya aneh waktu itu, tapi menggugah juga. Dan sekarang kalau misalnya saya lagi resah, gelisah, meskipun tidak menunggu di sekolah seperti Kriste ya atau Bimesak, resah, gelisah dan kayak bingung itu apa sih ini yang terjadi gitu. Saya suka, untungnya sekarang udah ada YouTube dan udah ada Spotify. YouTube dahsyat, banyak orang yang merekam musik-musik tahun 70-an, 80-an di sana dari kaset.
Itu saya ulang lagi lagu-lagu yang saya dengerin di TVRI waktu kecil. Saya ingat Kurnia Personanya Faris RM, saya dengar dari situ. Dulu ada macam-macam gitu. Itu buat saya menggugah juga. Ya, lagu-lagu yang diputar oleh ibu bapak saya, itu kesenian mengingatkan saya pada masa-masa di mana saya punya keceriaan, punya antusiasme, punya rasa ingin tahu, keinginan untuk maju dan sebagainya. Nah mungkin kalau yang di daerah misalnya Mas Hasro suka macapat atau siapa suka wayang, itu juga kemudian bisa membuat dia lebih mengingatkan pada masa-masa lalu, masa-masa di mana dia melihat hidup dengan lebih ceria, antusias, dan bersemangat. Itu diulang-ulang. Itu buat saya terapeutik. Dan kadang-kadang saya mendengarkan musiknya sambil bercucuran air mata gitu, menangis. Tapi menangisnya bukan menangis sedih atau apa, tapi kayak ada yang apa ya, lepas bebannya, berkurang kesesakannya. Kayak saya diberikan semacam ya oase di tengah panasnya hidup sehari-hari yang saya hadapi sekarang misalnya. Ini mungkin agak berlebihan tapi kira-kira gitu ya, biar dramatis. Tapi intinya seperti itu ya, seni. Nah, interaksi antar orang juga sebenarnya kan ditentukan oleh budaya. Itu bagian dari budaya juga. Silaturahmi, ketemu, kebiasaan nongkrong di warung kopi, atau kalau di Batak tuh mungkin di Lapotuak ya, bukan maboknya tapi ketemuan orang yang penting. Lalu acara apa kalau di Padang di Langgar mungkin di mana gitu di Surau, itu juga bagian dari budaya yang bisa memberikan terapi juga, ngumpul-ngumpul. Ini tadi saya bilang mengingatkan saya pada masa muda kita nongkrong di Danau UI pada saat bulan purnama. Waktu itu bisa juga tiap orang gantian ngomong, diskusi, dan bicarakan banyak hal ya. Nah, ritual atau aktivitas seperti ini juga membuat saya jadi lebih apa ya, lebih merasa jelas sebenarnya saya mau kemana, mau ngapain. Kadang-kadang kita jalan panjang, sudah dapat ini semua, banyak sekali liku-likunya, sampai di suatu titik kita nggak tahu sebenarnya mau kemana dan mau ngapain. Nah itu situasi yang tidak enak, tidak nyaman kalau menurut saya. Kita bisa balik lagi dengan melakukan aktivitas budaya. Lalu budaya dalam konteks misalnya bentuk kesenian, bentuk-bentuk ekspresi tertentu, bisa membantu kita juga melepaskan emosi, meredakan tekanan atau gejolak-gejolak batin yang membuat kita bingung. Sekarang kalau di psikologi sudah banyak seperti art terapi, menggunakan seni sebagai bentuk-bentuk pengobatan mental, juga penguatan mental. Terapi di sini bukan hanya untuk sekedar untuk menangani gangguan, tapi juga menguatkan, juga bisa memberikan kesehatan yang lebih gitu, dalam arti orang bisa lebih tahan terhadap tekanan, orang bisa lebih resilience, kalau ada tekanan bisa balik kembali gitu. Nah ini terapi seni dengan berbagai macam bentuk seni, ada yang seni keramik ya, ada yang musik. Mungkin sekarang sering juga pernah mungkin Bapak Ibu ketemu dengan model kegiatan angklung yang bersama-sama. Itu juga mulai dipakai juga. Angklung Ujo kerjasama dengan misalnya psikolog dari Unpad untuk menggunakan angklung sebagai media buat terapi. Kalau di UI dulu, lulusan UI ada Pak Monti, tapi lama dia kemudian mengajarnya di Universitas Tarumanegara. Dia dikenal juga sebagai ahli terapi seni, itu sering menulis, menulis sastra ya, sastra dalam arti seni, puisi, melukis, membuat keramik dan sebagainya. Itu membantu kita meredakan tadi gejolak, tekanan, keresahan yang ada dalam diri.
Teorinya bisa macam-macam menjelaskan. Seni sebagai bentuk katarsis, usaha pembersihan jiwa. Seni sebagai satu bentuk kegiatan yang konstruktif, membuat kita merasa bermakna ketika kita melakukan aktivitas kesenian, kemudian ada bentuk yang menggugah kita, apalagi menggugah orang lain, misalnya orang lain jadi senang, itu juga satu bentuk terapeutik, aspek terapeutiknya kuat, yang membuat kita merasa bermakna, berefek. Gitu. Ini terkait dengan kebutuhan manusia. Manusia punya kebutuhan untuk kompetens, punya efek, punya dampak terhadap orang lain, terhadap dunia, terhadap masyarakat. Tadi seni yang dianggap membuat orang lain senang, mendapatkan pujian dari orang lain, bisa membuat kita merasa kompeten, dan itu membuat kita bisa memenuhi kebutuhan dasar psikologis kompeten. Seni yang membuat kita tadi bisa menemukan kembali siapa kita, apa yang mau kita lakukan, kemudian bisa membuat kita jadi mengarahkan kembali hidup kita ke jalan yang kita mau, bukan jalan yang orang mau. Itu membuat kita merasa otonom. Nah, otonomi juga kebutuhan dasar psikologis. Itu yang membuat kita bisa mengambil inisiatif, bisa melakukan usaha-usaha yang kreatif, yang produktif atas inisiatif sendiri. Nah, seni juga membawa kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain juga bisa terpenuhi lewat seni. Ini seni sebagai bagian dari budaya dalam pengertian itu ya. Itu kita pakai untuk membantu orang memenuhi kebutuhan psikologisnya, sehingga dia lebih sehat mental, lebih produktif, dan lebih bisa menjalani hidup yang lebih bermakna, bisa bahagia. Nah, budaya juga di luar seni itu juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis itu. Kebutuhan otonomi, kebutuhan kompetensi, kebutuhan terhubung dengan orang lain. Itu semua bisa kita dapat dari budaya. Nah, keterhubungan kita dengan orang lain itu seringkali dilupakan, atau kalaupun dilakukan, maknanya itu bukan keterhubungan itu sendiri, tapi maknanya sebagai instrumen. Saya punya hubungan baik dengan pejabat tertentu, dengan orang hebat tertentu, dengan teman yang punya manfaat tertentu, dengan orang yang bisa membuat saya lebih sukses, dengan macam-macam. Nah, itu adalah bentuk keterhubungan yang semu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke diri kita, kita tanya lagi, kita dialog dengan diri kita ingat lagi jejak-jejak budaya yang membentuk diri kita, di dalam diri kita bisa tahu kesemuan-kesemuan itu. Yang semu itu yang bisa kita kemudian perbaiki. Kalau bisa diperbaiki, hubungan dengan orang yang tadi instrumental jadi hubungan yang lebih sifatnya tulus. Kalau tidak bisa, ya mungkin tidak bisa diteruskan. Tapi tetap kita butuh keterhubungan orang lain. Kita cari orang-orang yang lebih bisa berhubungan kita secara tulus ya. Nah, budaya itu selalu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menentukan kita siapa. Ini menarik nih. Ada dua studi yang membandingkan bagaimana budaya mempengaruhi diri orang di masyarakat, di komunitas tertentu. Di Barat, ini kita ambil gampangnya aja, Barat itu memberikan pesan pada individu bahwa dia adalah entitas tersendiri. Dia harus independen, dia harus menentukan dirinya sendiri. Dia dianggap satu yang terpisah dari yang lain. Di Timur, pesan budayanya yang disampaikan pada individu bahwa si individu itu atau tiap orang
adalah bagian dari jejaring, bagian dari hubungan dengan banyak orang. Jadi kalau orang itu ditanya di barat tuh, siapa kamu? Dia akan menjelaskan atau menyebutkan dirinya siapa berdasarkan kualitas dan karakteristik yang ada pada dirinya. Saya Bagus Takwin, panggil Aten, saya laki-laki, saya tingginya sekian, saya bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Apa yang ada pada saya? Kalau di timur, di Jepang misalnya, orang ditanya siapa kamu, saya anaknya si Anu, mungkin di Batak jelas juga, saya anak si Anu, marga ini, dan sebagainya. Yang dia jelaskan itu adalah hubungan dia dengan orang lain. Nah, tiap budaya itu jelas gitu, membentuk dulu ya, orang-orangnya seperti yang dipesankan. Nah, orang timur ketika bingung, dia akan balik lagi ke pengertian diri yang dipesankan oleh budayanya. Orang barat juga begitu. Nah, problemnya sekarang kita setelah globalisasi atau apapun lah namanya, kita bingung nih, tercampur aduk. Orang ditanya siapa, bingung. Kita tanya, apakah masyarakat kita itu cenderung kolektivistik atau individualistik? Apakah identitas diri kita sebagai bagian dari keterhubungan dengan orang lain, atau kita sebagai entitas atau satuan tersendiri? Kita bingung. Kita bilang masyarakat Indonesia kolektif. Jadi yang penting bagaimana menjaga hubungan baik dengan orang lain, menghargai otoritas kolektif, berbagi, menanggung bersama. Tapi kalau dilihat kenyataannya enggak. Kita dituntut orang per orang untuk sukses, kompetisi dengan orang lain, harus ngejar ini, ngejar itu. Kalau enggak, dianggap tidak berharga. Tapi di sisi lain kalau kita mau sembarangan, ini tadi ada pertanyaan, apakah sekarang betul tidak boleh pakai aku dan kamu di sekolah gitu? Saya bingung juga itu. Anak-anak itu pakai aku karena dituntut supaya keakuannya menonjol dan supaya dia bisa sukses, berprestasi, juara olimpiade, juara ini, sukses sebelum 30, masuk daftar Forbes ya. Tapi di sisi lain dia juga harus, kamu menghargai itu, menghormati itu, ingat orang lain dan sebagainya. Anak-anak bingung sekarang itu. Nah, kalau kita mau bantu supaya mereka nggak bingung, kita bisa ajak mereka menelusuri budaya, memilih budaya yang secara lebih jelas atau mengenali budaya yang untuk mereka lebih jelas. Tapi di sini saya juga mau tekankan satu hal, karena ternyata dalam studi-studi ada juga yang namanya budaya yang membuat orang jadi tidak produktif, jadi negatif lah kira-kira ya, budaya yang dampaknya negatif pada orang gitu. Nah, itu juga perlu kita pikirkan. Karena kalau kita mau jadikan budaya sebagai terapi tadi itu, kita mesti lihat juga budayanya seperti apa. Kalau dalam kondisi yang tadi saya bilang masyarakat bingung atau individu bingung, dia disuruh jadi apa? Individualistik atau dia harus mementingkan kolektif? Zaman saya aja sudah bingung generasi X, apalagi anak sekarang generasi Z atau Alpha. Nah, mungkin kita perlu pikirkan lebih jauh lagi. Sebenarnya kalau kita melakukan terapi budaya pada mereka, itu harusnya bagaimana ya gitu. Karena mereka lahir di masa tadi, setelah globalisasi kira-kira ya, mungkin setelah 98 ke sini, di masa ketika pesan budaya untuk individu dari masyarakat Indonesia itu agak kabur menurut saya, tidak jelas. Kalau zaman saya masih jelas lah, waktu kecil saya dipesankan apa. Mulai dari tidur bersama-sama, kalau di Indonesia, juga di Jepang, tidur bersama, sekamar dengan orang tua, bukan karena tidak punya kamar lain, tapi karena memang dibiasakan, dididik supaya sadar, kita mesti berbagi dengan orang lain. Di Barat, mereka anaknya tidur terpisah, meskipun masih bayi. Karena dibiasakan untuk sadar kamu sendirian, kamu bertanggung jawab atas dirimu gitu. Nah, kemudian pesan budaya itu juga disampaikan terus-menerus di sekolah, di mana-mana gitu. Nah, sekarang mungkin ada perbedaan sedikit.
Jadi kalau kita mau dorong budaya ini sebagai satu bentuk terapi buat yang muda-muda, mesti kita pikirkan budaya yang mana ini. Dengarkan musik siapa, misalnya My Chemical Romance atau siapa yang sekarang lagi Taylor Swift, apakah itu bagian dari budaya anak kita? Lihat meme di YouTube atau di sosial media, itu mungkin bagian dari budaya anak kita. Apakah terapinya seperti itu? Padahal kita juga resah. Itu semua yang bikin anak kita kayaknya nggak tenang hidupnya ya. Udah terpenuhi semuanya tapi masih tetap gelisah. Nah itu perlu kita pikirkan. Kalau saya bingung, misalnya mahasiswa saya yang saya bimbing, maksudnya pembimbing akademiknya, dapat IP 3,9 di semester 1-2, di semester 3 dia datang ke saya dan bingung. Dia bilang, saya cemas akan masa depan saya bingung saya bakal jadi apa nanti. Kamu ada masalah keuangan? Nggak ada. IP kamu 3,9. Kamu ada apa kekurangan apa yang lain? Nggak ada gitu. Tapi bingung, saya bingung. Zaman dulu sih nggak ada hak kamu untuk resah, bingung gitu. Nilai bagus, sukses segala macam, terus masih nggak tahu mau ngapain. Itu zaman saya waktu muda kayaknya aneh nih anak itu. Dulu kita nyari makan ngantri di ruang BPM atau ruang senat mahasiswa yang lagi bagi-bagi Indomie gitu. Buat makan susah gitu kayaknya. Jadi kalau mau ngeluh susah, belajar nggak bisa itu sah gitu kalau dulu. Sekarang kayaknya nggak sah, tapi kok banyak sekali keluhan. Kenapa gitu? Nah kita mesti pikirkan apa yang membuat mereka begitu. Nah kalau kita mau masukkan budaya sebagai terapi, kita mesti pikirkan bagaimana membuat mereka bisa memaknai budaya. Sekarang banyak yang mengatakan bahwa zaman kita tuh zaman ambiar tadi itu, zaman dimana nggak ada pegangan, nggak jelas, orang kehilangan makna, orang bingung mau ngapain, sehingga sangat mudah orang merasa hidup ini tidak penting, tidak berharga, lalu punya ide bunuh diri dan kemudian ya melakukan tindakan-tindakan menyakiti diri. Nah itu kalau saya masih belum punya pemahaman yang jelas gimana budaya sekarang berkembang. Nah sehingga kalau misalnya kita mau menerapkan tadi pandangan bahwa budaya sebagai terapi, saya setuju itu. Untuk anak muda ini kita pasti pikirkan budayanya macam apa. Kalau yang tadi saya bilang terapi budaya sebagai penguat identitas itu udah banyak dipakai oleh generasi-generasi yang lebih tua untuk memperkuat rasa keberakaran. Itu juga sudah untuk bisa meredakan gejolak emosi yang begitu besar, itu sudah dilakukan. Untuk membuat orang jadi lebih tahu mau kemana arahnya, itu juga buat generasi-generasi yang lebih tua sudah dilakukan. Nah buat generasi muda itu yang perlu dipikirkan. Saya nggak tahu tadi yang diharapkan oleh panitia itu apakah seperti yang saya sampaikan atau mungkin sesuatu yang lain, tapi kira-kira itulah yang mau saya sampaikan, bahwa budaya bisa jadi terapi bagi jiwa melalui proses-proses menjalani aktivitas budaya, dengan cara juga kita bicara dengan diri kita, dengan hati kita, dengan nurani tadi itu, melihat ke belakang apa yang sudah kita dapat dari budaya, dengan juga kita bisa mengkonstruksi atau membangun atau memberikan kontribusi baru pada budaya. Itu semua bisa bermanfaat memenuhi kebutuhan psikologis. Tapi di satu sisi juga tadi saya punya persoalan bahwa untuk yang muda-muda kita perlu pikirkan lebih jauh lagi supaya pas. Saya kira itu udah lebih dari 30 menit mungkin, udah sesuai dengan harapan dalam hal waktu, mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan dalam substansi dan isi yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.